Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas lanjutan materi dari bab 2. Bab 2 adalah judul babnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita di kelas sudah membahas makhluk hidup itu ciri-cirinya apa saja. Nah, harusnya kalian sudah hafal ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari taksonomi atau takson. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana sih ilmuwan itu memberi nama ilmiah pada suatu makhluk hidup. Nah, kemarin waktu ujian juga ada beberapa soal yang keluar ya mengenai materi tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar ke pembagiannya. Jadi, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidupnya. Nah, kemarin tingkatan takson yang tertinggi itu apa? Ayo, coba diingat-ingat. Tingkatan yang tertinggi adalah kingdom. Ya, kingdom adalah kerajaan. Jadi, yang akan kita bahas di klasifikasi itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu kingdom atau kerajaannya. Nah, apa saja sih? Ada berapa sih kerajaan itu atau kingdom makhluk hidup itu? Nah, di sini akan kita bahas. Klasifikasi 5 kingdom. Kita bahas satu persatu. Jangan lupa, sebelum kita bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, siapkan buku catatan kalian, dengarkan penjelasan Ustazah sambil kalian mencatat materi yang ada dalam video ini, oke? Klasifikasi 5 kingdom. Nah, yang pertama itu adalah kingdom Monera atau kelompok Monera. Jadi jangan bingung ketika ada kata-kata kingdom atau kelompok, itu sama saja ya, atau kerajaan itu sama saja. Yang pertama adalah ada Monera nanti, kemudian ada Protista, kemudian ada Fungi. Fungi ini adalah nama untuk istilah jamur ya. Nah, kemudian ada Plantae atau tumbuhan. Nah, plant ya. Kalau bahasa Inggris kan plant. Nah, diingat-ingat, Plantae. Plant itu adalah tumbuhan. Kemudian Animalia yang terakhir. Kingdom yang kelima adalah Animalia. Ada kata-kata yang sama dengan bahasa Inggris yaitu animal. Itu menunjukkan hewan. Nah, jadi ada Monera, Protista, Fungi atau jamur, kemudian Plantae atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Nah, nanti di 5 macam kingdom ini kalian harus bisa membedakan dari kelima kingdom itu. Ciri-cirinya apa, kemudian contohnya apa. Langsung saja kita akan bahas kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera itu nanti memiliki beberapa ciri ya yang membedakan antara kingdom Monera dengan kingdom yang lainnya. Jadi makanya karena ciri-cirinya itu berbeda, ada beberapa hal yang berbeda, makanya itu dikelompokkan menjadi kelompok atau kingdom yang berbeda. Yang pertama, kita bahas dulu kingdom Monera. Ada 3 ciri utama pada kingdom Monera, yaitu ciri yang pertama adalah prokaryotik. Monera itu dia prokaryotik. Apa itu maksudnya prokaryotik? Prokaryotik yaitu
sel yang dimiliki oleh Monera itu tidak memiliki membran inti. Apa maksudnya Ustazah dari penjelasan tersebut? Jadi makhluk hidup itu memiliki sel. Makhluk hidup itu tersusun atas sel. Begitu pula dengan kita ya, kita itu disusun oleh sel. Di Monera ini selnya itu satu. Nah, nanti di ciri kedua, Monera itu uniseluler, artinya bersel satu. Nah, di dalam sel Monera itu, di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Inti sel itu kalau di Monera tidak memiliki membran inti. Jadi membran tuh kayak pembungkusnya inti sel gitu. Jadi kalau Monera itu dia prokariotik karena inti selnya tidak memiliki membran gitu. Jadi bisa dikatakan selnya itu tidak memiliki membran inti. Kemudian ciri yang kedua uniseluler, artinya bersel satu. Jadi Monera itu selnya hanya satu. Kalau kita manusia itu selnya banyak, tidak hanya satu. Tapi kalau Monera itu hanya satu, makanya disebut uniseluler. Kalau bersel banyak itu nama lainnya adalah multiseluler. Kemudian ciri yang ketiga membelah diri. Jadi Monera itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Kelompok Monera berkembang biak dengan membelah diri. Selanjutnya kita bahas contoh dari kelompok Monera. Jadi secara utama kelompok Monera itu ada contoh kelompok Monera itu ada dua, yaitu yang pertama adalah bakteri dan yang kedua adalah alga biru atau ganggang biru. Kita bahas yang pertama dulu, bakteri. Nah, bakteri itu kan bermacam-macam. Di sini Ustazah berikan contoh, misalnya ada bakteri E. coli atau Escherichia coli. Bakteri ini sebenarnya ada di dalam usus manusia. Dia sebenarnya bakteri ini membantu pencernaan pada tubuh kita ya. Tetapi kadang-kadang bakteri ini juga dapat menyebabkan diare. Kemudian contoh yang kedua ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, coba dari kata-kata ini ada kata tuberculosis. Kira-kira bakteri ini penyebab apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Nah, ada kata kuncinya ini, tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini dia adalah bakteri penyebab penyakit TBC. Tuh. Ini Ustazah berikan dua contoh saja. Kemudian contoh Monera yang kedua adalah alga biru atau ganggang biru. Jadi alga yang warnanya biru. Nanti alga atau ganggang itu dia bermacam-macam warnanya. Penamaannya itu sesuai dengan warnanya. Di sini kalau Monera itu hanya alga biru. Nanti ada alga merah, ada alga ungu, tetapi itu tidak masuk di kelompok Monera. Kalau Monera itu hanya alga biru. Oke, next. Bisa kalian lihat di sini sudah Ustazah beri contoh gambar dari bakteri E. coli. Nah, bentuknya seperti ini. Bakteri E. coli. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar untuk bakteri penyebab TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, coba kalian lihat apa bedanya. Oh, bentuknya hampir sama ya. Bentuknya hampir sama, tetapi ternyata ada perbedaannya. Kalau di E. coli itu kayak ada
rambut-rambutnya gitu ya. Nah, itu namanya adalah flagel atau flagella. Tapi kalau bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia tidak memiliki flagella atau rambut-rambut itu. Kemudian bisa kalian perhatikan, ini adalah gambar dari alga atau ganggang biru. Jadi warnanya biru seperti ini ya. Alga atau ganggang biru itu bisa dijumpai di dasar danau atau dasar kolam biasanya. Jadi di perairan gitu ya. Biasanya suatu danau atau kolam yang berwarna itu bisa karena efek adanya alga yang berada di dasar perairan itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian melihat danau itu warnanya biru, bisa karena beberapa kemungkinan. Ada karena apakah danau itu tercemar, atau karena memang danau itu di dasarnya banyak terdapat alga biru sehingga menyebabkan warna air yang di situ itu jadi biru seperti itu. Berikutnya kita bahas kingdom Protista. Ciri yang pertama, Protista itu dia eukariotik. Nah, eukariotik itu adalah kebalikan dari prokariotik. Tadi Monera itu dia prokariotik. Kalau Protista itu eukariotik. Eukariotik adalah sel yang dimiliki oleh Protista itu mempunyai membran inti. Gitu. Protista itu ciri yang kedua, dia adalah uniseluler, yaitu bersel satu. Wah, ternyata Protista sama Monera itu ada satu persamaan, yaitu dia uniseluler atau bersel satu. Tetapi perbedaannya nanti kalau Monera itu prokariotik tidak memiliki membran inti, tapi kalau Protista itu dia memiliki membran inti atau disebut juga sebagai eukariotik. Ciri yang terakhir, Protista itu dapat berkembang biak. Jadi nanti kan Protista itu macam-macam contohnya. Nah, perkembangbiakannya itu berbeda-beda. Jadi di sini Ustazah tuliskan saja secara umum. Jadi Protista itu dapat berkembang biak. Berbeda dengan Monera tadi. Kalau Monera itu perkembangbiakannya pasti dengan cara membelah diri. Jadi beda ya. Kalau Protista itu nanti dia perkembangbiakannya caranya berbeda-beda. Tapi kalau Monera itu pasti dia membelah diri. Berikutnya kita masuk ke contoh Protista. Secara umum, Protista itu nanti dibagi menjadi 3. Ada Protista mirip jamur, Protista mirip tumbuhan, dan Protista mirip hewan. Kita bahas dulu contoh yang pertama, yaitu Protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini nanti contohnya ada 2, yaitu jamur air dan jamur lendir. Jamur air itu disebut juga Oomycota, dan kalau jamur lendir adalah Myxomycota. Jadi contohnya ada 2 itu, jamur air dan jamur lendir. Contoh yang kedua yaitu kita bahas Protista yang mirip dengan tumbuhan, biasanya disebut juga dengan algae. Karena contoh dari Protista mirip tumbuhan ini ada beberapa alga. Nah, kita bahas yang pertama ada alga merah. Alga merah, kemudian ada alga hijau, dan alga coklat. Nah, ternyata alga itu bermacam-macam ya. Tapi tadi kalau alga biru
itu tidak masuk di Protista, tapi masuk di kelompok Monera. Tetapi untuk alga yang warnanya merah, warnanya hijau dan coklat itu masuk ke dalam Protista, khususnya Protista yang mirip tumbuhan. Selain alga, di situ juga tertuliskan contohnya adalah Gracilaria. Contoh yang terakhir ada Protista mirip hewan. Nah, ini disebut juga sebagai protozoa. Protozoa ini biasanya sering keluar di ujian. Bisa kalian ingat-ingat tuh. Nanti untuk contoh dari protozoa itu ada amuba, ada paramecium, kemudian ada beberapa penyebab penyakit ya, contohnya ada entamoeba histolytica dan ada plasmodium malariae yang merupakan penyebab penyakit malaria. Tadi kalau entamoeba histolytica itu penyebab diare. Kita sudah bahas kingdom Monera dan kingdom Protista. Selanjutnya kita akan membahas kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur. Nah, ciri-cirinya apa saja kingdom fungi ini? Yang pertama, fungi atau jamur itu tidak memiliki klorofil atau tidak berklorofil. Kemudian, yang kedua, jamur itu berspora atau memiliki spora. Yang ketiga, jamur tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Keempat, jamur itu hidup di tempat lembab. Hidup di tempat lembab. Yang keempat, bersifat saprofit. Artinya adalah hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang busuk. Saprofit artinya adalah jamur itu hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk. Dan yang terakhir, jamur itu adalah parasit. Apa itu artinya parasit? Kalau parasit itu hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jadi parasit itu dia tidak bisa hidup sendiri ya. Hidupnya menempel dengan tumbuhan lain atau organisme lain. Jadi jamur itu nempel di tumbuhan atau organisme lain dan mengambil makanan dari tempat yang ditempelinya itu. Kita sudah bahas ciri-ciri jamur. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, Ustazah mau tanya dulu nih. Ada yang sudah pernah makan jamur? Ayo, siapa? Kok nggak dijawab? Siapa yang sudah makan jamur? Coba angkat tangan. Berapa tuh dihitung? Berapa ya? Ustaz, tolong Ustazah bantuin ngitung ya berapa santri yang sudah pernah makan jamur. Kayaknya kalau di pondok kalian dapat makan itu biasanya pernah dapat jamur kuping ya, yang warnanya hitam-hitam itu dimasak di sop. Nah, itu adalah salah satu jenis jamur. Kemudian biasanya yang biasa kita jumpai selain jamur kuping itu juga ada jamur tiram. Nah, jamur tiram tuh biasanya dibikin crispy tuh enak. Kemudian dibikin apa ya? Keripik. Nah, dibikin keripik itu jamur tiram juga enak. Kemudian selain itu juga ada jamur kancing. Nah, yang bulat-bulat itu. Yang bulat-bulat bentuknya warnanya putih itu adalah jamur kancing. Biasanya
bisa kalian beli di pasar itu. Enak kalau gini. Berikutnya kita lanjutkan mengenai bagian-bagian dari jamur. Jadi tubuh jamur itu tersusun atau terdiri dari hifa. Hifa itu adalah sebutan untuk benang-benang halus. Nah, hifa itu benang-benang halus akan saling bersambung. Jadi berkelompok gitu ya, hifanya, benang-benang halusnya berkelompok, kemudian saling sambung membentuk sebuah miselium. Nah, miselium itu terbentuk dari kumpulan benang-benang halus yang saling bersambung sehingga nanti akan membentuk jamur itu sendiri. Kemudian jamur itu berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh spongarium. Jadi di bagian tubuh jamur itu ada yang namanya spongarium. Spongarium itu nanti menghasilkan yang namanya spora. Spora itu bermanfaat sebagai alat perkembangbiakan pada jamur. Oke, tadi sudah minum. Yang sudah minum, alhamdulillah. Yang tidak mau minum, oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita lanjutkan ke bagian terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kita sudah belajar Kingdom Monera, Protista, Fungi, dan yang keempat kita akan pelajari ini adalah Kingdom Plantae atau tumbuhan. Yang perlu kalian catat, jadi Kingdom Plantae ini nanti ada dibagi 3 macam ya. Yang pertama ada lumut atau Bryophyta, kemudian yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji yang disebut juga Spermatophyta. Nah, silakan dituliskan. Plantae ada 3 macam. Yang pertama lumut atau Bryophyta. Kemudian yang kedua tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, jadi ada 3 macam itu. Untuk ketiga macam tumbuhan tersebut akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya saja. Nah, cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi kita sudah belajar Kingdom Monera, Protista, dan Fungi. Dan yang plantae baru kita bahas ada 3 macam, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Tadi sebelum kita bahas materi ini juga, kalian sudah melihat video bagaimana cara menggunakan mikroskop. Jadi karena kita belum bisa melaksanakan praktik menggunakan mikroskop, Ustazah tadi sudah memberikan video gambaran bagaimana cara menggunakan mikroskop. Semoga di lain kesempatan kita masih ada waktu dan kesempatan untuk praktik menggunakan mikroskop secara langsung gitu ya. Semoga keadaan ini semakin membaik dan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Saya harapkan kalian tetap semangat belajar. Kemudian apabila ada hal-hal yang masih belum paham, silahkan sampaikan kepada Ustazah pembina. Nanti insya Allah akan Ustazah jawab melalui Ustazah dan Ustaz pembina ya. Jadi silahkan boleh kalian tanyakan kepada Ustazah yang bertugas.
Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan Ustazah bahas. Cukup sekian dari Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari kembali agar kalian mudah untuk memahami. Jangan mudah berputus asa. Kalian harus rajin belajar. Nanti kalau sudah mengetahui nilai PTS-nya, semoga bisa menjadi penyemangat lagi dalam belajar kalian ya. Apalagi di mata pelajaran IPA ini. Semoga apa yang kalian usahakan itu pasti akan membuahkan hasil. Demikian, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Sekian dari Ustazah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Sekian dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.